Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin sudah selesai digelar pengecekan TKP jam 8:30 pagi di tempat kediamannya Inara. Pengecekan itu adalah pengecekan prosedur daripada PPA Renakta terhadap TKP yang dicocokkan dengan video yang diterima oleh pihak Renakta PPA. Kami sebagai kuasa hukum Inara hanya mendampingi pada saat pengecekan, karena pengecekan itu kan tidak hanya melibatkan PPA Renakta tetapi Inavis juga, seperti itu kan ya. Alhamdulillah berjalan lancar, selesai kemarin sekitar setengah 10 sejam lah, tapi mereka juga sudah sampai jam 8 sih sebetulnya. Setengah 10, nah kita baru keluar dari lokasi itu sekitar jam 10-an lah, 10 kurang, seperti itu. Berarti bisa disebut itu sebagai olah TKP, Bang? Ya, olah TKP. Nah, di saat itu ada Inara datang atau gimana? Kalau Inara ya, karena kan kami kan tidak pegang kunci, seperti kunci yang dipegang oleh Inara. Jadi Inara itu satu, dia yang membuka pintunya di dalam, kedua dia pun yang menunjukkan itu, yang menunjukkan sesuai dengan video yang ada. Karena kan itu kan diminta oleh pihak penyidik sesuai dengan video tersebut kejadian. Nanti olah TKP itu satu persatu per adegan juga dimunculkan atau gimana? Ya, kalau kondisi karena ini kan masalah asusila, jadi cuma hanya ditunjukkan berdasarkan tulisan, ini CCTV-nya, ini ada sofanya, ini ada di bawah, di lantai dan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak ada rekonstruksi orang, tidak ada. Cuma objeknya aja, yaitu alat-alatnya apa yang ada di ruangan tersebut. Jadi ini bisa disebutkan udah naik sidik ya? Bisa dipastikan udah naik sidik kan? Sudah, kalau ini kan masih dalam dataran saksi ya, gitu loh. Artinya belum naik sidik menjadi tersangka, belum. Masih naik sidik yang kemarin diumumkan oleh dirnya. Sejauh ini respon Inara sendiri gimana, Bang, terkait hasil olah TKP? Kalau untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakah yang terjadi, karena kami pun juga sebagai kuasa hukum tetap mengedepankan perdamaian. Nah, perdamaian itu sudah juga diterima, maksudnya tuh upaya kita oleh pihak M, khususnya juga kepada pengacaranya juga, yaitu Pak Praja sudah diterima juga oleh mereka. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanu itu sudah berdamai. Selama kedua belah pihak suami istri itu tidak bisa berdamai, selama itu juga perdamaian antara Mawa dengan Inara itu terkatungkan. Gitu, seperti itu. Karena dalam laporan ini kan yang namanya ujung-ujungnya RG itu kan adalah cabut perkara. Yang bisa mencabut perkara cuma dua itu, suami istri tersebut. Inara sendiri kan mengajukan perdamaian, Bang ya? Dari pihak M sendiri ada syarat dari perdamaian itu sendiri, Bang? Ada dalam klausul perdamaian? Sejauh ini komunikasi kita dengan Praja itu kan tidak ada permintaan. Artinya Mawa cuma minta kepada Inara untuk melakukan permintaan maaf, seperti itu. Tetapi yang ada permintaan adalah Mawa kepada Insanul, bukan kepada Inara. Bang, dari olah TKP kemarin bisa dikatakan hasilnya ini bisa meringankan laporan atau gimana? Kalau pengolahan TKP atau pengecekan TKP itu kan ada prosedural daripada penyidik. Nah, kita sudah dikonfirmasi, kita berkoordinasi, nah, kita nggak ada masalah. Buat kita pihak Inara tidak ada masalah. Mereka mau cek TKP, mereka mau melakukan misalkan mengambil barang yang menjadi nanti sesuai dengan video tersebut, silakan. Buat kita nggak ada masalah. Sepanjang silakan pihak penyidik membuktikan adanya terjadi perzinahan secara hukum, seperti itu. Ini kan dalam rangka mengumpulkan barang bukti, apakah akan masuk dalam delik perzinahan atau tidak. Maksud perzinahan di sini adalah delik secara hukum, seperti itu. Silakan aja, itu pihak penyidik. Kami selalu terbuka dengan penyidik, selalu kooperatif apa yang mereka minta. Bang, hanya menegaskan saja, apakah Inara mengakui adanya video tersebut? Kan dengan adanya olah TKP kan berarti ada detail per detail adegan lah ya bahasanya. Ya. Nah, apakah Inara mengakui adanya video itu, Bang? Ya. Jadi gini, video itu
di sisi lain diakui oleh Inara, tetapi isinya yang tidak diakui. Gitu loh. Isinya dalam artian apakah mereka melakukan perzinahan, apakah mereka sudah melakukan dikul seperti itu kan tidak dilakukan seperti itu. Kalau tuh mereka misal kita anggap mereka berpelukan dan sebagainya, itu kan bukan berarti perzinahan yang sesuai hukum yang memang lagi disidik oleh penyidik. Berarti kategorinya dia mengakui tapi tidak melakukan. Ya, dia mengakui video itu tersebut, tapi yang isi di dalam yang di saat ini yang lagi berkembang di masyarakat, katanya mereka selalu melakukan perzinahan, melakukan penetrasi, hubungan layaknya suami istri, itu dia tidak melakukan itu. Pak, Inara menyampaikan permintaan maaf di sosmed untuk Ibu Naina, mungkin ada alasan dibalik itu nggak gitu? Ya. Satu, pertama kita bicara momen ya, momen menjelang Lebaran. Yang namanya kita bulan Ramadan, wajarlah kita minta maaf. Khususnya kepada siapa? Kepada semua khalayak, kepada semua yang dia tuju, termasuk wabil khususnya kepada Mawar. Seperti itu. Termasuk juga Insanul juga. Seperti itu. Ya? Bang, ini kan udah naik sidik ya Bang, begitu Bang. Artinya pihak Inara maupun Insanul sendiri itu udah siap kalau memang ditetapkan sebagai lebih lanjut Bang, status hukumnya sebagai tersangka mungkin Bang? Ya, jadi Inara itu sudah sudah pasrah ya, sudah menerima lah seperti itu. Tapi kami kan sebagai kuasa hukum Inara, ya, kembali lagi kepada kita support perdamaian yang dilakukan oleh Insanul kepada Mawar. Tetapi kami kan juga di sisi lain telah mensupport perdamaian di Kamnak terhadap Insanul Fahmi. Nah, tapi kita juga punya upaya hukum lain. Bila mana ada hal yang terburuk nanti menimpa Inara, maka kami akan melakukan upaya hukum dengan bukti-bukti yang selama ini pernah kami ajukan di Kamnak, yang kemudian kita sudah berdamai ya, sudah SP3 seperti itu. Tapi saya nggak berharap seperti itu. Saya berharap di bulan Ramadan ini terjadi perdamaian. Tuh, kanan.